Adapun peristiwa yang terjadi ketika mengamalkan, mewiridkan atau meriyadhai hizib mughni ini merupakan sebagai tanda hadirnya ruh Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Ketika si pengamal hizib mughni mengalami kelulusan menghadapi ujian-ujian di dalam meriyadhai hizib mughni, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan khuddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati wa taysir wa tukhliqu anna biha abwabasy syururi wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Antal maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di saluran yang semoga mendapatkan kucuran rahmat serta barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu Al-Fakir telah mengijazahkan sebuah hizib, yang hizib itu merupakan hizib bekas riyadhah dan amalan dari seorang waliullah. Beliau adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Di dalam hizib mughni mengandung rahasia yang sangat besar, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada hambanya, yaitu hamba-hamba Allah yang menyadari akan kelemahan dirinya, menyadari akan kesalahan dosa-dosanya, mengakui ketidakberdayaan dirinya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala. Sebab pengakuan dan kesadaran yang tulus dari seorang hamba yang diabadikan di dalam redaksi sebuah hizib yang disebut dengan hizib mughni, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha segalanya, yaitu zat yang mustahil memiliki kelemahan, zat yang tidak mungkin memiliki kekurangan, menurunkan anugerahnya yang besar terhadap hambanya tersebut. Itulah salah satu kehebatan serta rahasia yang terkandung di dalam hizib mughni itu sendiri. Adapun peristiwa yang terjadi ketika mengamalkan, mewiridkan atau meriyadhai hizib mughni ini, maka orang-orang yang membaca hizib mughni juga tidak luput dari ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya sudah wajar, karena setiap keilmuan dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi tentunya akan memiliki ujian-ujian sesuai dengan tingkatan keilmuan tersebut atau sesuai dengan tingkatan makom spiritual orang yang membaca hizib mughni tersebut. Salah satu ujian yang akan dihadapi oleh orang yang membaca hizib mughni pada pembacaan di 7 hari pertama, orang tersebut akan mengalami masalah berupa sakit di daerah sekitar mulut dan kerongkongan. Biasanya si pengamal hizib mughni akan mengalami bibir pecah-pecah, luka di atas bibir, atau mengalami penyakit yang disebut dengan sariawan. Ujian yang akan dihadapi oleh seorang pengamal hizib mughni dengan seorang pengamal yang lain tentunya akan berbeda-beda
sesuai dengan tingkatan derajat makom spiritual si pengamal hizib muhni tersebut. Selanjutnya peristiwa yang terjadi ketika membaca hizib muhni, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan menghadirkan ruh Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu untuk bersilaturahmi di hadapan si pengamal hizib muhni pada hari kelima atau hari ketujuh. Maka ketika ruh Sayyidina Uwais Al-Qarni hadir di hadapan si pengamal hizib muhni, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanda, yaitu datangnya angin besar yang bertiup sangat kencang. Adanya angin besar ini merupakan sebagai tanda hadirnya ruh Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ruh Sayyidina Uwais Al-Qarni, maka setelah itu ketika si pengamal hizib muhni mengalami kelulusan menghadapi ujian-ujian di dalam meriyadhoi hizib muhni, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan khuddam, yaitu khuddam yang berwujud segerombolan pasukan malaikat berjubah biru serta segerombolan pasukan malaikat berjubah putih. Khuddam-khuddam dari kalangan malaikatul huruf ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu serta mendoakan si pengamal hizib muhni tersebut. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, demikianlah sedikit penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi ketika membaca serta meriyadhoi hizib muhni. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.